Ya, Baik, kita masih mencoba ya. ya, Oke, baik. halo. Mbak Putri, apa urgensinya tim kuasa hukum dari keluarga Vina kemudian mendesak Presiden Jokowi untuk membentuk tim pencari fakta? Apakah polisi belum cukup maksimal dalam mengungkap kasus ini? Iya, dikarenakan terima kasih Mbak semuanya. Kami memang buat pembentukan tim pencari fakta dikarenakan sampai saat ini kami belum mendapatkan hasil yang memuaskan dalam proses penyelidikan, terutama untuk hilangnya dua nama yang menjadi DPO tersebut, Mbak. Jadi kami sangat berharap ketika nanti dikabulkan oleh Bapak Presiden untuk terbentuknya tim pencari fakta, semoga ini jadi terang benderang, seperti itu Mbak. Oke, Mbak Putri, ini menarik juga untuk dibahas. Banyak juga yang menyoroti bahwa dua DPO ini dihilangkan. Memang apa yang tim kuasa hukum dari keluarga Vina atau tim Hotman 911 ini temukan berkaitan dengan dua DPO tersebut? Apakah memang ada seharusnya dua DPO tersebut? Oke, baik. Jadi kita kembali kepada putusan yang sudah ingkrah, yang sudah berkekuatan hukum tetap. Di dalam putusan itu jelas tertulis dan terbukti dalam fakta persidangan bahwa adanya dua peranan orang lain lagi selain atas nama Peggy tersebut. Nah, jadi tentunya kami tetap beracuan kepada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan itulah yang kita harapkan hingga nanti jika ada tim pencari fakta tersebut terbentuk, maka akan terungkap apakah benar ada dua orang lagi ataukah hanya sampai selesai di satu orang saja. Seperti itu, Mbak. Oke, Mbak Putri, tadi juga di cuplikan paket sebelumnya, ini Bang Hotman mengatakan bahwa BAP di 2016 ini lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, apa yang Anda temukan? Apakah memang BAP saat ini memang tidak begitu jelas kalau kita bandingkan dengan 2016? Ya, maksudnya Pak Hotman itu adalah di dalam BAP di 2016 itu, sebelum mereka melakukan pencabutan keterangan di Polda, itu jelas tertuang ada peranan dari masing-masing para pelaku dari ke-8 orang terpidana tersebut, Mbak. Oleh karenanya, hingga di Polda dicabut ini kan menjadi simpang siur akhirnya. Nah, namun di fakta persidangan dari BAP yang telah tertuang di 2016 itu kemudian disidangkan dan terbukti di dalam fakta-fakta persidangan. Begitu. Jadi kalau saat ini BAP yang saat ini kami belum mendapatkan informasi secara detail dari Polda Jabar. Tetapi perihal BAP di 2016 itu sesuai dengan hasil dari persidangan tersebut, Mbak. Oke, Mbak Vina, berkaitan dengan satu tersangka yang sudah diamankan, Peggy Setiawan, ini juga sempat ada keraguan yang muncul dari tim kuasa hukum. Apa saja yang menyebabkan keraguan ini muncul berkaitan dengan penetapan tersangka tersebut yang dikatakan oleh Hotman Paris ini agak terburu-buru? Iya, jadi begini, salah satunya adalah kami tidak meyakini secara langsung bahwa Peggy saat ini adalah pelaku utama ataupun pelaku yang DPO yang dicari selama ini. Dikarenakan melihat latar belakang Peggy adalah seorang kuli bangunan dan kemudian melihat latar belakang keluarga Peggy. Nah, itulah yang menimbulkan kecurigaan bagi kami tim Hotman 911 untuk tidak mempercayai apabila memang benar Peggy adalah pelakunya, dan itulah yang menjadi pertanyaan kenapa sulit sekali untuk dilakukan penangkapan begitu. Kan saat itu Peggy sudah sempat digeledah rumahnya dan diambil barang bukti, dan kenapa tidak dilanjutkan begitu, Mbak? Oke, baik. Mbak, mungkin bisa dijelaskan soal pernyataan Bang Hotman yang mengatakan sepertinya polisi ini terkesan terlalu berfokus pada Peggy Setiawan. Iya. Jadi kan saat ini yang kita ketahui itu tadi kembali di dalam putusan itu ada 3 nama yang harusnya menjadi DPO. Kita jangan terfokus hanya kepada Peggy Setiawan. Kita harus mencari juga 2 orang yang diduga masih berkeliaran tersebut. Bisa jadi juga lebih dari 2 orang yang kami perkirakan begitu. Maka kami tidak hanya ingin fokus di 1 orang saja. Peggy sudah memiliki kuasa hukum, berarti ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kuasa hukumnya untuk membela kepentingan Peggy. Nah, kami juga berharap jangan hanya Peggy saja yang diurusi, tapi 2 orang tersebut dicari juga.
kalaupun memang namanya tidak ada dalam pemeriksaan saat ini atau dianggap fiktif, nah kami meminta secara detail lagi untuk Polda Jabar memeriksa kaitan-kaitan orang-orang yang diduga dicurigai turut serta di dalam proses tersebut, Mbak. Oke, begini Mbak Putri, juga sempat dikatakan oleh Bang Hotman pada saat konvers kemarin bahwa sempat ada keluarga dari Eki yang menyatakan ingin bergabung begitu satu kuasa hukum, namun akhirnya ditolak karena ada beberapa kejanggalan. Nah, ini mungkin bisa diinformasikan kejanggalan seperti apa hingga akhirnya pihak Eki sendiri ditolak begitu untuk penggabungan kuasa hukum ini? Iya, jadi perihal kami menolak menjadi kuasa hukum dari Pak Rudiana, karena kan sejak awal kami sudah coba untuk menghubungi Pak Rudiana, baik melalui telepon, WhatsApp, dan mungkin melalui orang-orang terdekat Pak Rudiana. Tapi hingga saat kemarin, 5 hari yang lalu, barulah kami dihubungi oleh salah satu orang suruhan dari Pak Rudiana untuk bertemu dengan kami. Oleh karenanya di sini kami memiliki hak untuk tidak menerima atau mendampingi Pak Rudiana dikarenakan menurut kami ada sesuatu hal yang disembunyikan oleh Pak Rudiana sehingga dia tidak muncul sejak awal, begitu Mbak. Oke, tapi apakah sudah ditanyakan begitu hal-hal yang mungkin dirasa disembunyikan oleh Pak Rudiana? Belum Mbak, belum. Karena kami belum bertemu secara langsung, baru berkomunikasi satu kali. Oke, mungkin begini Mbak Putri, kejanggalan-kejanggalan itu dirasa ada begitu, kemudian sampai saat ini pun ada 2 DPO yang dinyatakan sebagai fiktif, artinya tidak ada, difokuskan kepada Peggy Setiawan. Nah, mungkin langkah selanjutnya yang akan tim kuasa hukum dari keluarga Vina ini lakukan apa? Apa yang kemudian akan dicari kembali? Kami tetap akan mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina, baik dari beberapa nama orang Peggy ataupun dari TKP-TKP yang kami dapati saat ini, Mbak. Tentunya kami tidak bisa berasumsi sendiri apakah ini benar atau tidak. Tetap kami akan merangkum seluruhnya terlebih dahulu sambil kami memberikan saran dan masukan kepada Polda Jabar, begitu. Oke, baik. Mbak Putri, kalau kita melihat saat ini ada BAP yang kemudian dicabut yang membuat salah satu terpidana ini Rivaldi rencananya akan mengajukan PK. Tanggapan dari tim kuasa hukum keluarga Vina seperti apa? Kalau seperti itu yang kami ketahui kan Mbak, dari 7 terpidana itu kan sudah mengajukan gerasi di tahun 2020. Seharusnya saat itu mereka harus mengajukan PK terlebih dahulu baru gerasi. Nah, tapi kan saat ini mereka sudah mengajukan gerasi dan itu ditolak. Nah, di dalam proses dan syarat untuk mengajukan gerasi tersebut adalah mereka sudah menandatangani surat pernyataan bahwa mereka mengakui perbuatan dan menyesal, begitu Mbak. Nah, inilah yang sedang kami mintakan bukti dari kepolisian, apakah benar mereka membuat surat pernyataan untuk mengajukan gerasi tersebut, Mbak. Jadi memang silahkan saja kalau memang ingin melakukan upaya PK, kalau memang masih bisa ya silahkan lakukan upaya PK. Tetapi perlu diingat bahwa mereka sudah melakukan permohonan gerasi di tahun 2020 dan itu ditolak, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Putri Maya sudah berbagi informasi di Apa Kabar Indonesia Siang. Semoga kasus ini segera terang benderang begitu ya, tidak ada lagi benang merah yang menyangkut. Selamat siang Mbak Maya. Terima kasih Mbak. Baik, kami masih akan kembali pemirsa dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.